Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma hifdhan wa fahman wa albasa man syaa min ahli 'aqli wa hukman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ma'budan haqqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsan sidqan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah Jalla wa Ala karuniakan kepada kita. Hingga dengan kenikmatan yang Allah berikan, mudahlah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai amal saleh dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah Jalla wa Ala. Dan pada malam hari ini diilah dengan izin Allah, kita bisa kembali membahas ilmu syar'i, terkhususnya pada malam hari ini kita berbicara tentang fikih salat. Dan alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah bahaskan tentang sejarah salat, dari mulai bagaimana salatnya para rasul dan umatnya sampai kepada perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju atau kepada Ka'bah Al-Mukarramah. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Malam hari ini kita ingin bahas tentang keutamaan salat. Dan keutamaan yang pertama telah saya sebutkan di pertemuan yang lalu, bahwa salat merupakan cahaya dan penyelamat seseorang pada hari kiamat. Hingga barang siapa yang menjaga salatnya, maka salat itu akan menjadi cahaya baginya, dan salat itu akan menjadi penyelamat baginya pada hari kiamat. Di mana salah satu di antara ungkapan Nabi dalam hadis as-salatu nurun, salat adalah cahaya, was-sadaqatu burhanun, dan sedekah adalah petunjuk, was-sabru diya'un, dan sabar atau sabar adalah sinarnya. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, wa man lam yuhafiz 'alaiha, dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, lam yakun lahu nurun, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya, wala burhanun, dan dia tidak akan mendapatkan bukti, wala najatun, dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Wa kana yawmal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Bahkan orang yang tidak menjaga salatnya, maka dia pada hari kiamat kelak akan dikumpulkan bersama Qarun, akan dikumpulkan bersama Fir'aun, dan akan dikumpulkan bersama Haman, begitu juga akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ini ya adalah bagi orang-orang yang tidak menjaga salatnya. Artinya bukan sekedar meninggalkannya, bukan. Terkadang seorang hamba dia menjaga, terkadang seorang hamba dia tetap melakukannya, akan tetapi dia lalai dalam melakukannya, waktunya diundur-undur, atau dia melaksanakan di luar waktunya, dan lain sebagainya. Jadi salat adalah penyelamat. Salat akan menjadi cahaya. Dan di antara salat, dari salat lima waktu yang ada yang ditekankan kita untuk melakukannya, adalah salat yang kondisinya gelap. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Basyiril masyai'ina fil dhulami ila al-masajid."
bin nuril kamil yaumil qiyamah. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan. Dan hanya ada dua waktu salat saja yang gelap, yaitu salat Isya dan salat subuh. Sedangkan salat Maghrib dia masih terang, ya karena masih ada cahaya merah di ufuk. Sedangkan kalau Isya cahaya merah itu di langit, di ufuk sudah hilang, apalagi dia pada waktu salat subuh. Apa kata Nabi terkait masalah ini? Nabi mengatakan, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan di kegelapan. Misalnya untuk salat Isya dan salat subuh berjamaah, menuju yang mereka berjalan menuju masjid-masjid. Kabar gembira kepada mereka bahwa mereka mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat kelak. Kemudian keutamaan salat yang kedua. Salat merupakan amalan paling utama bagi seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul 'amali ahabbu ila Allah?" Aku bertanya kepada Nabi, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ini di antara keistimewaan para sahabat. Bahwa para sahabat itu kalau bertanya tentang sebuah ilmu, bertanya tentang sebuah amalan, para sahabat yang dicari adalah amalan yang paling maksimal. Nah, salah satu yang pertanyaannya adalah amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salat pada waktunya. Jika seorang hamba dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka salatnya pada waktunya. Karena itu bagian dari yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling dicintai oleh Allah. Lalu keutamaan salat yang ketiga adalah barang siapa memelihara dan menjaga salatnya, maka agamanya akan terjaga. Kenapa? Karena salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Pengen seorang hamba dia terjaga agamanya, maka tegakkan salat. Pelihara salat, jaga salatnya dengan baik-baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Ikhwati wa akhwati fillah wa inna wa rahmatullah. Jika seorang hamba sudah mulai kendor di dalam melakukan salat, sudah mulai mundur-mundur waktunya, mulai datang malasnya, maka dia berarti telah dekat kepada kemaksiatan. Kita rasakan, kita tahu bahwa diri kita itu al-iman yazid wa yanqus. Keimanan manusia itu bertambah dan berkurang. Dan untuk melihat keimanan seorang hamba itu berkurang adalah tatkala dia sudah mulai rasa malas dalam salatnya. Maka ketika sudah mulai masuk rasa malas pada salatnya, mulai dia ulur-ulurkan, mulai dia ringan atau mulai dia kurangi hak-hak salat, maka ini menandakan dia dekat kepada kemaksiatan. Semakin gandrung kepada kemaksiatan, maka semakin dia malas dalam menegakkan salat, atau kebalikannya, semakin malas dia menegakkan salat, maka akan semakin dekat dia atau semakin banyak melakukan kemaksiatan. Maka nasihat yang paling berharga yang kita ucapkan kepada orang yang bertobat, yang kita ucapkan yang mereka bertobat dari kemaksiatan, nasihat yang paling berharga adalah jangan tinggalkan salat, jaga salatnya. Kemudian yang keempat, salat adalah tiang agama Islam. Dan tentunya suatu bangunan jika tiangnya runtuh, maka akan runtuh pula bangunannya.
Islam seseorang dia akan runtuh keislamannya ketika dia tinggalkan iyahnya, itu salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rasul amri Islam wa 'amudu salat wa dirwatu sanami jihad." Pokok segala urusan adalah Islam. Tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Maka nanti kita akan dapatkan di antara keutamaan salat. Kalau sudah salat ditinggalkan, maka Islamnya itu hilang. Islam seseorang akan hilang. Keutamaan yang kelima adalah salat merupakan kewajiban pertama yang akan dihisab pada hari kiamat kelak. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara tentang hal ini adalah hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa in salahat salaha sa'iru sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Nabi mengatakan perkara pertama nanti akan dihisab oleh Allah. Perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah salat pada hari kiamat kelak. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Apabila salatnya buruk, maka seluruh amalannya pun buruk. Hingga kata Syekh bin Baz rahimahullah, salat ini adalah merupakan timbangan, salat ini adalah merupakan ukuran amal seorang hamba. Kalau dalam salat saja seorang hamba dia benar-benar menegakkannya, dia jaga salatnya, dia baikkan salatnya, maka niscaya amalannya akan ditinggikan. Jadi sebagai ukuran salat ini. Dalam hadis yang lain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan senada pada hadis yang sebelumnya, yaitu Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawm al-qiyamati yuhasabu bi salatihi." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya baik, sungguh dia telah beruntung dan dia telah berhasil. Tetapi wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Jika salatnya rusak, maka sungguh dia telah gagal dan dia telah rugi. Sampai-sampai di antara penjelasan para ulama bahwa ketika seorang hamba dia mendatangkan salat dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik-baik mungkin dia datangkan salat, kemudian Allah terima salatnya, maka amalan-amalan lain yang dia memiliki kekurangan, Allah ampuni, Allah maafkan, karena sebab salat yang dia lakukan dia jaga dengan sebaik-baiknya. Jadi salat adalah merupakan amalan yang pertama kali akan dihisab dan dia akan menjadi sebuah ukuran. Kalau salat sudah baik, maka akan baik amal yang lain. Lalu utamanya karena salat adalah perkara terakhir yang hilang dalam Islam. Berarti kalau sudah hilang yang terakhir, maka tidak ada keislaman pada diri seorang hamba. Kalau sudah salat hilang, maka keislaman akan hilang pada seorang hamba. Sungguh sangat mengherankan kalau ada orang yang berpuasa tapi tak salat. Kenapa? Karena salat adalah perkara yang terakhir yang hilang dari seorang hamba. Berarti apa?
kalau hilang dari seorang hamba berarti keislamannya hilang. Ada beberapa dalil beberapa hadis yang berbicara tentang ini. Di antaranya dari Abu Umamah Al-Bahili dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, sungguh tali ikatan Islam akan putus seutas demi seutas. Setiap kali terputus, manusia akan bergantung kepada tali berikutnya. Kalau seutas terputus, dia akan bergantung kepada tali seutas yang masih tersisa. Dan tali yang pertama kali yang akan terputus adalah hukum. Maksudnya apa? Sudah mulai hilang manusia bahkan negara yang mau berhukum dengan hukum Islam. Itu yang pertama kali hilang. Sudah malas manusia untuk berhukum dengan hukum Islam. Kemudian kata Nabi, yang terakhir yang hilang adalah salat. Yang terakhir yang hilang adalah salat, sebagaimana hadis yang ini riwayat dari Muhammad. Begitu juga dalam hadis yang lain dikabarkan, yang pertama kali diangkat dari manusia adalah amanah. Sekarang banyak orang yang susah kita mencari orang yang amanah. Dia amanahkan jaga sebuah barang, tidak amanah. Dia amanahkan untuk dititipkan uang, tidak amanah, atau segala amanah yang lainnya. Jadi di dalam hadis Abdullah Umar bin Khattab ini, yang pertama kali diangkat dari manusia adalah amanah, dan akhir yang tersisa pada manusia adalah salat. Dan betapa banyak orang yang salat namun tidak ada kebaikan padanya. Sebabnya apa? Karena dia sudah lalai dengan salat itu. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dari hadis Zaid bin Thabit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali diangkat dari manusia adalah amanah, dan akhir yang tersisa adalah salat. Dan bisa jadi orang yang salat tidak mendapat pahala di sisi Allah. Yang ini berarti menandakan Nabi mengabarkan bahwasanya wa rubba musalla la khalaqa lahu 'indallah. Ya. Boleh bisa jadi orang yang salat tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti yang dimaksud menjaga salat ini bukan berarti cukup ngerjain doang, enggak. Tetapi yang dimaksud menjaga salat adalah dia kerjakan, kemudian dia datangkan pengerjaannya itu dengan sesempurna mungkin, dengan sebaik-baik mungkin, bukan sekedar berdiri, ruku, tidak berdiri lagi, sujud, duduk dan lain sebagainya dengan bacaan-bacaannya tanpa dia pikirkan sempurna atau tidak salatnya. Maka jaga salat, ya, karena salat adalah merupakan perkara terpenting bagi diri kita, terkhususnya tentang keislaman kita. Lalu yang ketujuh, keutamaan salat yang ketujuh adalah salat adalah merupakan wasiat terakhir Nabi kepada umatnya. Di akhir-akhir atau di penghujung Nabi hendak wafat, Nabi berwasiat tentang salat, dan Nabi mengulang-ulangi hal ini. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qalat kana min akhir wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salat as-salat wa ma malakat aymanukum. Wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perhatikanlah salat, perhatikanlah salat, dan perhatikanlah budak-budak kalian. Dan Nabi mengulangi ini di dalam dadanya, namun sampai kepada lidah Nabi tidak mampu lagi untuk mengungkapkannya. Lalu keutamaan salat yang kedelapan adalah Allah memuji orang-orang yang mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat Allah puji. Allah berfirman, "Wadhkur fil kitab Ismail, innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya, wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya."
dan dia adalah Rasul dan Nabi, dan dia menyuruh keluarganya untuk mengerjakan salat dan menunaikan zakat, dan dia adalah orang-orang yang diridhai di sisi Rabb-Nya. Khamidina azzalallahu iyyakum. Allah memuji Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa Nabi Ismail dipuji? Karena dia menegakkan salat. Bukan sekadar menegakkan salat, tapi dia adalah seorang hamba yang mengajak keluarganya untuk menegakkan salat. Hingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ini melihat seseorang itu baik dan patut untuk mendapatkan pujian, maka lihat salatnya. Ketika dia mengerjakan salatnya, lalu dia juga ajak keluarganya untuk menegakkan salat, maka ketahuilah dia adalah orang yang baik dan dia adalah orang yang termasuk orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita dapatkan kesulitan di dalam mendidik anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita, atau terkadang kita memiliki kesulitan ketika mengarahkan murid-murid kita yang mereka merupakan tanggung jawab kita di dalam tarbiyahnya, membinanya. Maka hal di antara hal yang patut untuk diberikan perhatian lebih, perhatian yang ditekankan adalah salatnya. Nasihat salat ini lebih baik dibandingkan dengan yang lainnya, karena dengan menegakkan salat dia akan menjadi orang yang baik. Dengan menegakkan salat dan menjaganya, maka dia akan menjadi baik dan tidak lagi membangkang kedua orang tuanya. Kalaulah keutamaan yang ke-8 ini adalah orang yang menegakkan salat Allah puji, maka yang ke-9 adalah Allah mencela orang yang lalai. Allah mencela orang yang bermalas-malasan di dalam menunaikan salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Maryam, ya, di dalam surah Maryam ayat 59, Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, pengganti yang buruk. Siapa ini? Siapa yang buruk ini? Siapa yang dikatakan jelek ini? Yaitu yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsu. Perhatikan wahai saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah gandengkan dua hal ini. Pertama, menyia-nyiakan salat, kedua, memperturutkan hawa nafsu. Memperturutkan hawa nafsu. Ini kata para ulama, ketika seorang hamba sudah menyia-nyiakan salat, ketika seorang hamba sudah lalai akan salatnya, maka dia akan memperturutkan hawa nafsunya. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang ketiga. Kalau dia sudah lalai salatnya, maka hawa nafsunya tidak terjaga. Tetapi kalau dia sudah menjaga salatnya, maka hawa nafsunya akan terjaga. Ini kita rasakan pada kehidupan kita. Meskipun kita sering duduk di majelis ilmu, kita mungkin dikatakan sebagai orang yang ahli ibadah, atau dikatakan sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama. Namun yang namanya manusia, keimanan akan turun. Terkadang ada waktu kita memiliki keimanan yang rendah, keimanan yang turun, sehingga akhirnya kita malas untuk menegakkan salat. Kita lalai dalam menegakkan salat. Coba koreksi, ingat-ingat kembali. Di saat kita sedang melalaikan salat, di situ juga kita sedang memperturutkan hawa nafsu kita. Hanya Allah gandeng di dalam surah Maryam, Allah gandeng sifat orang yang jelek adalah adha'us salata wa taba'us syahwat.
kesesatan. Itulah sebabnya kesesatan menghampiri seorang hamba, di antara sebabnya adalah karena dia menyiapkan salat hingga menyebabkan dia memperturutkan hawa nafsunya. Pada ayat yang lain Allah mengatakan dalam surah An-Nisa 142, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dalam kondisi malas. Mereka bermaksud riya. Ya, kalau mereka nampaknya semangat, tetapi mereka bermaksud riya. Riya dengan salat yang mereka lakukan di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit saja. Lalu keutamaan salat yang ke-10 adalah rukun Islam paling agung setelah dua syahadat. Kita tahu bahwa rukun Islam yang kelima mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua adalah mendirikan salat. Yang kedua adalah mendirikan salat. Ikhwan fillah, azza wa jalla. Di dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Buniyal Islam ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat la ilaha illallah, mengucapkan atau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, wa iqamis salat, dan menegakkan salat, wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat, wa shaum Ramadan, wa hajjil bait, dan puasa pada bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi salat merupakan rukun Islam setelah 2 kalimat syahadat. Jadi tulisan yang kedua. Dan keutamaan salat yang ke-11, 12 dan 13 ini terdapat dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj. Keutamaan 11, 12 dan 13 terdapat dalam hadis tentang Isra dan Mi'raj. Apa itu? Ya, keutamaan salat yang ke-11, Allah langsung memanggil Rasulnya berbicara perihal salat. Ya, berbicara perihal salat. Hanya salat 5 waktu di antara ibadah-ibadah yang ada dalam Islam ini, hanya salat 5 waktu di mana Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkannya, ketika ingin mensyariatkannya, Allah panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kisah Isra dan Mi'raj. Allah perintahkan langsung. Kalau yang lain melalui malaikat Jibril, yang lain melalui malaikat Jibril. Kalau ini salat 5 waktu, Allah langsung yang berbicara. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan salat begitu agung. Begitu juga dalam salat 5 waktu itu. Ya, dalam hadis Isra Mi'raj tersebut, ya ini menjadi keutamaan yang ke-12, bahwa 5 salat yang dikerjakan senilai 50 salat. Dan itu terdapat dalam hadis Isra dan Mi'raj. Hanya 50 salat yang kita lakukan, maka senilai atau seakan-akan kita melakukannya 50 kali salat. Dan yang ke-13 yang masih dalam hadis Isra dan Mi'raj, ya, utamanya apa? Salat adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Di mana letak dalilnya? Di mana pada hari tentang Isra dan Mi'raj menunjukkan bahwa salat itu adalah amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah? Lihat, ketika Allah balas 5 salat
dengan 50 pada sedikit yang dilakukan tapi seakan-akan 50, ini saja sudah menunjukkan bahwasanya amalan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 5 salat tetap dihitung dalam timbangan sebanyak 50 salat walaupun dalam amalan hanya 5 waktu salat saja. Keutamaan salat yang ke-14. Allah memuji orang beriman dalam surah Al-Mu'minun, diawali dengan salat, diakhiri dengan salat. Di dalam surah Al-Mu'minun Allah berbicara tentang orang-orang yang orang beriman yang beruntung. Siapa orang yang beriman yang beruntung dalam surah Al-Mu'minun? Di mana Allah mengatakan qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang yang beriman yang beruntung itu? Allah sebutkan yang pertama kali adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan atau perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan kemudian juga orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Faman yataqa wa dzalika faulaika humul 'adun. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un, dan mereka adalah orang-orang yang melihara amanah-amanah yang dipikirkan dan janjinya. Walladzina hum salawatihim walladzina hum 'ala salawatihim muhafizun. Lihat di akhir ini, ya, tadi diawali bahwasanya orang-orang mukmin yang beriman, orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang khusyuk dalam salatnya. Jadi disebutkan tentang salat, dan di akhirnya setelah sekian banyak ayat, di akhirnya apa? Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Diawali tentang salat dan diakhiri tentang salat. Ini menunjukkan salat memiliki keutamaan yang besar. Yang ke-15, keutamaan salat yang ke-15 adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk memerintahkan keluarganya. Kalau salat tidak memiliki keutamaan, mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan mengerjakan dan juga memerintahkan untuk perintah kepada yang lainnya. Tapi ternyata perkara salat Allah perintahkan tidak hanya untuk hamba itu sendiri, tapi juga Allah perintahkan agar hamba itu memerintahkan orang lain yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya, yaitu keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan bersabarlah kamu di dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kami yang memberikan rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam semua hadis bahkan Nabi mengatakan, perintahkan anak-anak
Jadi anak 7 tahun sudah harus kita perintahkan salat. Apakah dengan demikian anak 7 tahun itu kalau tidak melaksanakan salat dia akan berdosa? Tidak, kita yang berdosa. Jadi hadis ini berkaitan dengan kitanya, orang tuanya, bukan berkaitan dengan perintah untuk anaknya, tapi perintahnya kepada kita, orang tuanya. Apa perintahnya? Perintahkan anak-anak mengerjakan salat. Kalau usia 7 tahun sudah mulai perintah. Dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika berumur 10 tahun. Kalau yang 10 tahun tidak mengerjakan salat, maka pukul. Dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Ini hadis yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini perintah bagi kita sebagai orang tua. Kalau anak sudah 7 tahun, perintahkan dia. 7 tahun itu berapa kelas berapa sih? Kelas 2 ya? Ya, sekitar kelas 2. Kelas 2 SD ya? Kelas berapa? Ada kelas 2? Kelas 2? Wah, ayahnya, abinya harus merintahkan sholat. Ya, abinya harus merintahkan sholat atau bapaknya harus merintahkan sholat. Jadi, ketika anak pada umumnya di Indonesia usia kelas 2 SD, orang tuanya wajib memerintahkan anaknya salat. Ketika anaknya tidak mengerjakan salat, anaknya tidak berdosa. Yang berdosa orang tuanya ketika tidak perintahkan. Karena Allah pada ayat ini Allah memerintahkan kita sebagai orang tua. Dan Allah juga memerintahkan kepada dan Rasulullah memerintahkan kepada kita ya untuk memukul. Dan tentunya perintah Rasulullah juga perintah Allah. Karena merupakan wahyu dari Allah. Kalau udah usia 10 tahun, usia 10 tahun kelas 4 atau 5? 2 atau 3 berarti ya. Ya, kelas 5 ya. Kelas 5 atau kelas 4 ya, kelas 4 kemudian. Perintahkan mereka, pukul mereka. Pukul mereka, yang pukulan yang berubah. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Karena pukulan di sini adalah pukulan mendidik. Pukulan mendidik itu bisa artinya tidak bukan memukul, karena dalam hadis tentang hadis Aisyah radhiyallahu anha tentang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pukulan yang menyakitkan pada Aisyah. Ternyata pukulan itu hanya sekedar mendorong tubuh Aisyah, gini saja. Hanya sekedar mendorong tubuh Aisyah, ini sudah menyakitkan bagi Aisyah. Ya, jadi demikian juga pada saat kita memerintahkan anak kita dengan pukulan usia 10 tahun, maka bukan saja-saja harus menggunakan otak, bukan saja-saja harus dengan memukul yang meninggalkan bekas di kakinya, di tubuhnya dan lain sebagainya. Gunakan yang paling ringan terdahulu. Jika marah saja, kita tegas di hadapannya sudah mencukupi, maka sudah cukup. Kalau hanya megang kerah bajunya untuk memerintahkannya itu sudah mencukupi, membuat dia takut dan dia kerjakan, maka itu sudah cukup. Sebelum sampai kepada pukulan yang sebenar-benarnya pukulan, karena tujuannya adalah untuk mendidik. Kemudian yang ke-16, keutamaan yang ke-16, keutamaan sholat yang ke-16 adalah siapa yang tertidur atau ketiduran atau dia lupa mengerjakan sholat, maka dia harus mengqadhanya. Dia harus mengqadhanya, artinya bukan ketika udah kelupaan, menjahit, ketiduran dari mengerjakannya kemudian ya sudah hilang itu. Enggak gitu. Ya, tetapi ada perintah untuk mengqadhanya, dan perintah untuk mengqadhanya ini menunjukkan bahwasanya salat memiliki keutamaan yang besar yang tidak selayaknya kita meninggalkannya. Ini cukup menunjukkan kemuliaan salat lima waktu
karena harus diganti apabila ibadah ini luput dilaksanakan. Dalam sebuah hadis, "Man nasiya salatan falyusalli ila dzakaraha la kafarata laha illa dzalik." Barang siapa yang lupa salat, hendaknya dia salat ketika dia ingat. Tidak ada kewajiban baginya selain mengerjakan ketika ingat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan, "Man nasiya salatan aw nama 'anha fa kaffaratuha an yusalliha ila dzakaraha." Barang siapa yang lupa salat atau dia ketiduran, maka tebusannya adalah dia salat ketika dia mengingatnya. Jadi tidak ada yang ini digabung. Aku belum tadi malam salat Isya belum melaksanakannya karena begitu pulang ke rumah lelah kemudian tidur udah sampai subuh. Kemudian kapan dia mengerjakannya ketika dia sadar, ketika dia ingat. Di saat dia ternyata ingatnya sebelum sholat subuh, ya udah kerjakan dulu. Di saat dia ingatnya setelah sholat subuh, maka kerjakan. Bukan berarti nunggu nanti Isya lagi. Ketika nanti udah masuk Isya lagi pada malam hari, maka kerjakan Isya yang kemarin, baru Isya yang sekarang. Tidak demikian. Caranya tidak demikian. Ya, dia mengerjakan ketika dia ingat. Kemudian utama salat yang ke-17 adalah Allah menyebut salat dengan kata iman. Padahal perkara yang paling penting antara hati dengan anggota tubuh, perbuatan hati dengan perbuatan anggota tubuh, yang paling terpenting adalah hati. Dan keimanan adalah hati. Dan Allah menyebut padahal salat itu adalah perbuatan anggota tubuh kita, tetapi Allah menyebut juga salat itu sebagai iman. Sebagaimana Allah mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Kapan Allah menyebutkan ini? Yaitu pada saat terjadinya perubahan arah kiblat. Saat terjadi perubahan arah kiblat dari menghadap ke Baitul Maqdis kemudian berubah menjadi Ka'bah, dan yang sudah dilakukan, apa kata Allah? Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Padahal maksudnya adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan salat yang sudah kalian lakukan lalu, yang tatkala itu salah di dalam menghadap ke kiblatnya. Tetapi Allah menyebutkan salat itu dengan kata iman. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Kemudian keutamaan salat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan salat di dalam Al-Qur'an. Kalaulah dia tidak memiliki keutamaan, maka Allah tidak akan sebutkan secara khusus. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Itu dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Sedangkan dalam surah Al-Anbiya ayat 73, wa uhiya ilaihi fi'lal khairat wa iqamas salat wa ita'az zakat wa kanu lana 'abidin. Kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan dan mendirikan salat. Jadi di ayat dua ayat ini Allah menyebutkan penyebutan salat, padahal salat itu sendiri merupakan kewajiban. Setelah Allah menyebutkan kewajiban, Allah sebutkan lagi salat. Ini menunjukkan bahwasanya penyebutan secara tersendiri memiliki keutamaan. Dan sebelum masuk kepada salat Isya, saya sebutkan dua lagi untuk melengkapi menjadi 20. Yang ke-19 adalah Allah menyebutkan salat dalam Al-Quran beriringan dengan banyaknya ibadah. Terkadang Allah sebutkan wa aqimis salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang
Fasalli li rabbika wanhar, dan dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah. Pada ayat yang lain Allah sebutkan salat dengan ibadah lainnya. Ini menunjukkan bahwa salat memiliki keutamaan hingga dia tidak terluputkan dari penyebutannya diiringi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan semoga ini bermanfaat. Insyaallah setelah salat isya kita lanjutkan untuk melengkapinya. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi